Shalom. Selamat pagi bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyembah Tuhan. Kita menaikkan segala pujian penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kasih setianya sungguh besar bagi kita. Haleluya. Kami menaikkan pujian kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, yang ku setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, oh Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari dari awal kita nyanyikan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, ya Yesus. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Nyanyi pujian bagimu, haleluya Yesus. Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari dengan segenap hati kita katakan, nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, ya Yesus. Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Dengan segenap hati kami nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Sekali lagi katakan, nyanyi pujian bagimu Tuhan, nyanyi pujian bagimu, Yesus Tuhan, pujian bagimu, oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, ya Yesus. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji, ya Tuhan, oh Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saat ini kami menyembah Engkau Tuhan, memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Suci kuduskan hati kami Tuhan, biar kami mau bergirang karena Engkau Tuhan.
satu-satunya penolong kami, Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Dia sumber segala-galanya bagi kita. Amin. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. Pujilah Tuhan kita, Dia sumber segala-galanya. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, Membawa korban korban ucapan syukur bagi Raja-Ku, memuji, menyembah, berdoa. Mari melompat bagi Tuhan, anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. bersama-sama. Anggur baru dicurahkan, berkatnya dilimpahkan bagi mereka yang mengasihi Dia. damai sejahtera Dia berikan, sukacita ku rasakan, sebab Engkau Allah sumber segalanya. sebab Engkau Allah. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Engkau sumber. Sebab Engkau Allah sumber segalanya. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari nyanyikan bersama-sama. Pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, Yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
Haleluya. Kuasa Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur kepada Dia. Kuasanya tak pernah berubah. Sama-sama nyanyikan. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kau yang membentuk kami, Tuhan. Pujilah nama-Mu, Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan.
hanya di dalam Kau satu-satunya harapan kami Tuhan. teguh bersamamu Tuhan, jadikan ku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Haleluya Yesus. Terima Kami kasih. sungguh bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Mu itu selalu baru dalam kehidupan kami. Kami terima kasih kepada Tuhan sebab kehidupan kami senantiasa ditopang oleh kasih yang tidak bersyarat, yang selalu mengasihi kami apa adanya. Tuhan, kami terus mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami sadar betul kehidupan bukan semakin mudah. Itu sebabnya kami mau senantiasa bersandar hanya kepadamu ya Tuhan. Pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan pesan khusus dari Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Doa kami ya Tuhan, kepanjatkan demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Si Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, dan saya memberi judul firman Tuhan dengan judul saatnya untuk mengambil keputusan. Ya, saatnya mengambil keputusan. Saudara, harus kita akui di dalam kehidupan ini seringkali kita sulit atau kesulitan mengambil keputusan. Ada banyak alasan, barangkali mungkin karena banyaknya pertimbangan sehingga kita akhirnya jadi bingung, lalu susah untuk mengambil keputusan. Tetapi juga ada kalanya sebenarnya semua sudah jelas dan kita tahu pilihan yang terbaik, tetapi kita tidak mau melangkah. Nah, inilah yang terjadi pada satu titik waktu dalam kehidupan umat Israel. Saudara, pagi ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa yang luar biasa yang tercatat di dalam Pertama Raja-Raja pasal yang ke-18. Ya. Nah, kita akan melihat beberapa ayat ya di pasal tersebut, dan saya berharap pagi ini kita akan belajar pelajaran rohani yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita awali dengan melihat ayat yang ke-19 supaya kita nanti bisa memahami dengan baik pasal ini. Ya, maka sangat baik kalau kita tahu settingnya atau panggungnya, situasi yang terjadi pada waktu itu. Ayat 19. Sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, dan yang mendapat makan dari meja istana Isabel. Nah, saudara, Allah sudah begitu sabar dengan umatnya pada waktu itu. Kalau saudara membaca
di dalam Alkitab kita di Perjanjian Lama, maka saudara akan sangat terkejut bahwasanya tidak pakai lama setelah kematian Yosua, maka Israel sudah jatuh ke dalam penyembahan kepada Baal. Dan itu berlangsung sekian lama. Allah bersabar, tetapi sayangnya waktu tidak membuat mereka bertobat. Bahkan belakangan Allah mencambuk Israel dengan mendatangkan bencana kekeringan yang luar biasa. Bahkan dikatakan embun saja tidak jatuh. Dan itu menyebabkan kelaparan yang sangat dahsyat. 3 tahun lamanya, 3 tahun lamanya Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi lagi-lagi mereka tidak bertobat dan berbalik kepada Allah. Malahan kita membaca sesuatu yang sangat luar biasa menyedihkan terjadi. Isabel melenyapkan nabi Allah, dan bahkan mereka kemudian mensponsori para nabi Baal. Sesuatu yang sangat menyakitkan hati Allah. Nah, itu sebabnya diperlukan cambuk yang lebih keras lagi. Diperlukan konfrontasi, diperlukan power encounter, pertunjukan kuasa, supaya mereka disadarkan kembali bahwa sesungguhnya hanya Yahweh saja yang adalah Allah. Dan rule of the game-nya, aturan mainnya adalah barang siapa yang menjawab dengan api, maka dialah Allah. Dan Tuhan rancang ini dengan tujuan yang sangat jelas. Saudara, mari kita lanjut membaca di ayat yang ke-21. Inilah tujuan dari konfrontasi tersebut, saudara. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Saudara, nanti kita akan terus merujuk ayat ini. Saya mau meng-highlight hal-hal tertentu dari ayat ini. Tapi sekarang mari kita fokuskan perhatian kita pada perkataan berlaku timpang dan bercabang hati. Dalam terjemahan lain simple saja, mendua hati. Saudara, jadi kalau kita bayangkan pada saat itu dilakukan sebuah survei menyeluruh kepada umat Israel. Pertanyaannya adalah, apakah Anda percaya kepada Allah? Apakah Anda percaya kepada Yahweh? Maka jawabannya 100% mereka percaya. Tetapi sayangnya pada saat yang sama mereka juga percaya kepada Baal. Saudara, dengan kata lain, Israel pada waktu itu bermain di dua kaki. Satu sisi dia percaya kepada Allah Israel, sisi yang lain percaya kepada Baal. Dan mereka berdiam diri, mereka berpuas dengan keadaan itu. Mereka sama sekali tidak mengambil keputusan. Itu sebabnya kalau saudara melihat, mereka tidak memberi jawab sepatah kata pun. Artinya, saudara, bahwa mereka tidak mau melepas salah satu di antaranya.
mereka tetap mau percaya kepada Yahweh dan juga kepada Baal. Nah saudara, mungkin saudara saat ini bertanya-tanya, Pak, apa sih relevansinya dalam kehidupan kita? Saudara, saya mau membaca sebuah refleksi ya dari ayat-ayat ini dari Philip Ryken. Saudara perhatikan ya, saya membacakannya untuk kita sekalian. Inilah prinsip dasar dari budaya Amerika. Nah memang dia ngomong soal orang-orang Amerika, tetapi saudara ini sesungguhnya sudah menjadi budaya dunia. So perhatikan ya, apa yang kemudian dia katakan. Orang tidak mau terlihat intoleran. Jadi mereka percaya sedikit dalam segala hal. Mayoritas orang Amerika percaya kepada Allah, Alkitab, Yesus, kekuatan pikiran positif, kebaikan manusia, keberuntungan, makhluk luar angkasa, dan melihat horoskop setiap hari. Satu-satunya cara untuk mempercayainya semua itu adalah dengan menganut doktrin Monroe. Believe everything a little bit. Saudara tahu ya, ada seorang aktris yang sangat kontroversial sekali, namanya Marilyn Monroe, yang generasi tua pasti kenal dengan beliau. Lahir 1926, matinya 1962, tinggal dibalik saja. Saudara, hidup dan matinya sangat kontroversial sekali. Suatu saat dia ditanya oleh seorang wartawan, apakah Anda percaya bahwa Allah itu ada? Jawabannya, saya percaya. Sebab saya percaya kepada segala sesuatu sedikit-sedikit. Saudara, inilah yang sedang menulai dunia kita saat ini. Orang tidak mau terlihat intoleran. Orang terbuka kepada sosial budaya dari belahan dunia yang lain. Dan bukan hanya sampai di sana, orang juga terbuka kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain. Tadi dikatakan orang bisa jadi percaya kepada Allah, kepada Tuhan Yesus, kepada Alkitab. Tetapi saat yang sama juga percaya pada Feng Shui. Percaya pada horoskop. Percaya kepada reinkarnasi. Percaya kepada ramalan-ramalan, saudara. Dengan kata lain, selain percaya kepada Allah, maka ada tambahan-tambahan ilah-ilah yang lain, kepercayaan-kepercayaan yang lain yang disandingkan di samping Allah. Dan inilah yang sedang diperangi oleh Elia pada waktu itu. Dia hendak menghancurkan doktrin Monroe ini, saudara. Inilah pelayanan daripada Nabi Elia pada waktu itu. Itu sebabnya dia mendesak kepada umat Israel yang telah jatuh ke dalam penyembahan kepada Baal, supaya mereka segera mengambil keputusan yang tegas. Kenapa itu harus dilakukan? Saudara, mari kita kembali ke ayat yang ke-21 tadi. Saudara, saya mau menggarisbawahi pernyataan ini. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Saudara, Elia tidak berkata, karena nenek moyangmu telah mengikuti Tuhan, maka engkau pun juga harus melakukan hal yang sama. Kalau begitu kasusnya itu sebuah manipulasi, saudara. Artinya bukan atas dasar pilihan mereka sendiri,
pokoknya ikut saja apa yang orang tuamu percaya, kamu ikut. Ini manipulasi. Dan iman yang semacam itu tidak akan pernah tahan uji. Elia juga tidak mengatakan ikutlah Allah sebab itu baik. Semacam ada kewajiban moral untuk kita mengikut dia. Tidak, saudara. Elia mengatakan jika Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Saudara, ini adalah sebuah pengertian yang mesti kita pahami dengan baik, saudara ya. Ketika kita bicara soal Allah, itu selalu menyertakan tuntutan. Kalau Allah itu sungguh-sungguh ada, dan kita percaya Allah itu menciptakan segala sesuatu termasuk kita, maka tuntutannya kita ciptaannya seharusnya datang kepadanya, menyembah dia dan melayani dia. Saudara. Dan inilah yang mau dibuktikan oleh Yahweh kepada umatnya, bahwa hanya dia saja yang layak untuk disembah. Melalui sebuah pertunjukan, demonstrasi kuasa Allah, saudara. Ya. Mari sama-sama kita melihat bagaimana kontes itu kemudian dilakukan. Ya, mari kita lanjutkan pembacaan kita, saudara, di ayat yang ke-26. Mereka, para nabi Baal, mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka. Saudara, mereka mengawali dengan penuh keyakinan dan dengan cara-cara yang sangat impresif. Ya, katanya, saudara, nabi-nabi Baal itu suka mengenakan jubah-jubah dengan warna yang mencolok. Ya, warna yang terang-terang begitu, yang eye-catching, saudara. Mereka membentuk sebuah formasi, mereka mulai menari dan diiringi dengan genderang, dengan alat-alat musik, mereka mulai menyanyi, mereka mulai berseru-seru, ya. Dan di sini rupanya, saudara, sengaja firman Tuhan mau menggarisbawahi usaha yang mereka lakukan dengan keras dari pagi sampai tengah hari, saudara. Dan jelas sekali ini adalah sebuah pemandangan yang sangat luar biasa. Barangkali kalau ada kru History Channel, mereka suka untuk meliputnya. Barangkali kalau ada kru majalah National Geography, barangkali mereka tidak berhenti mengambil potret dan memvideokan momen tersebut. Luar biasa mereka mengawalinya. Tetapi sayangnya dikatakan di sini tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini terus berlanjut. Mari kita lanjutkan sekarang ayat 27, 28. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras,
Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Wih, ternyata Elia nakal juga, saudara ya. Suka membuli juga di sini. Lalu ayat 28. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Saudara perhatikan di sini ada perubahan suasana yang begitu drastis. Dari kemeriahan, dari suasana yang gegap gempita, saudara perhatikan di sini mulai berubah menjadi suram dan gelap, saudara. Pemandangan tidak lagi sedap untuk dipandang. Dan yang menarik di sini, saudara, Elia kemudian tidak katakan kepada mereka, sudah stop, cukup. Biar saya yang akan membuktikan bahwa sungguh Allah yang kita sembah itulah Allah yang layak untuk kita sembah. Saudara, dia tidak menghentikan itu. Dengan kata lain, Elia sengaja mau menunjukkan kepada umatnya, ayo terus, sejauh mana sih kamu berusaha, dan kemudian bagaimana Allahmu itu bisa menjawab apa yang kau serukan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang mau ditunjukkan kepada kita, kontras antara Baal dengan Yahweh itu. Ya, menarik. Kemudian di ayat yang ke-29, saudara, diulang lagi. Ya, diulang lagi. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada perhatian, tanda perhatian. Saudara perhatikan 5 kali di sini diulang. Ya, tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Dengan kata lain, Baal digambarkan absen, dia berdiam diri, dia tidak sanggup dan tidak tanggap kepada permohonan dari orang-orang yang menyembahnya, saudara. Dan ini sangat ironis. Kenapa? Karena Baal itu sebenarnya adalah dewa petir. Seringkali digambarkan dengan petir yang ada di tangannya. Jadi ini adalah talentanya sebenarnya. Ketika umat yang menyembah kepada dia mohon supaya api turun dari langit, sebenarnya itu adalah keahliannya. Tetapi ironisnya di sini, saudara, Baal tidak sanggup melakukan apapun, menjawab doa-doa dari orang-orang yang menyembahnya. Saya percaya inilah tragedi penyembahan berhala. Saudara, ketika kita menggeser Allah, menggantikan dengan sesuatu yang lain, bersandar kepada sesuatu yang lain, inilah yang akan terjadi. Perlu usaha yang keras, bahkan sampai harus melukai diri sendiri sedemikian rupa, tetapi tetap tidak ada jawaban. Saudara, di sini ada sebuah pelajaran penting yang kita bisa bawa pulang. Inilah batu ujiannya, saudara. Kalau kita mau bersandar kepada sesuatu atau kepada siapapun, ini batu ujiannya. Pertanyaannya, apakah dia sanggup menjawab doa-doa saya
atau tidak? Itu batu ujiannya. Saudara, saya mau kembali kepada Philip Ryken ya. Saya suka komentari atau tafsirnya ya di 1 Raja-Raja ini menarik sekali saudara, refleksi-refleksi yang beliau buat. Saudara, saya mau bacakan untuk kita sekalian. Beliau katakan demikian. Banyak orang menyembah sukses, menjual jiwa mereka untuk mendaki tangga perusahaan. Tapi ada satu hal yang karir tidak bisa kerjakan. Ia tidak bisa menjawab doa. Banyak orang menyembah kenikmatan, memanjakan diri dengan makanan super enak, pertandingan olahraga yang menggairahkan, dan musik terkini. Mereka hidup dengan kemewahan dan sensualitas. Tapi ada satu hal yang makanan, konser, wisata, dan pornografi tidak bisa kerjakan. Mereka tidak bisa menjawab doa. Banyak orang menyembah kecantikan, mengutamakan penampilan. Sementara gereja kosong, pusat kebugaran penuh. Tapi satu hal yang kosmetik dan fitness tidak dapat lakukan. Mereka tidak dapat menjawab doa. Artinya saudara, tidak ada satupun yang dapat menggantikan Allah. Hanya Allah yang sanggup menjawab doa-doa kita. Hanya Allah yang sanggup memulihkan kita. Hanya Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Semua yang disediakan oleh dunia ini barangkali bisa mendatangkan kesenangan, kepuasan sesaat. Tetapi saudara, semua itu akan mengikat kita dari satu perbudakan kepada perbudakan yang lain. Saudara, tahu kenapa kok Israel itu rasa-rasanya sulit sekali bebas dari penyembahan kepada Baal? Ini sudah sejak kematian Yosua, saudara. Sampai dengan waktu itu mereka tidak bisa lepaskan diri dari penyembahan kepada Baal. Pertanyaannya kenapa? Salah satunya saudara, karena penyembahan kepada Baal itu melibatkan ritual prostitusi. Itu memuaskan hasrat seksual mereka. Tetapi sebenarnya itulah yang dipakai oleh iblis untuk mengikat mereka, memperbudak mereka sehingga mereka terus-menerus hidup di dalam dosa. Saudara, itu sebabnya tidak heran kalau Allah kemudian mengkonfrontasi umatnya, berperkara dengan umatnya supaya mereka segera mengambil keputusan. Sebab kalau mereka terus-menerus mengikatkan diri dengan Baal, hidup mereka akan hancur. Rencana Allah tidak akan pernah digenapi dalam dan melalui hidup mereka. Allah ingin supaya kuasa yang dia miliki, kuasanya yang besar, itulah yang akan mereka nikmati. Mereka menjalani kehidupan yang diubahkan, yang penuh dengan shalom, sebab Baal tidak sanggup memberikan semuanya itu, saudara. Nah, mari kita lanjutkan sekarang, kita kembali ke kontes itu. Sekarang giliran daripada Elia
Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-30. Saya gak lompat-lompat di sini. Ya, lalu kita lompat ke ayat 36 ya, dan 37. Lalu Elia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu, saudara. Ya, ini sangat ironis sekali. Mezbah yang harusnya tetap berdiri dan terus-menerus dipakai untuk membawa korban kepada Allah, runtuh dan harus diperbaiki. Ayat yang ke-36, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Saudara, tidak seperti yang dilakukan oleh para nabi Baal. Mereka berusaha keras, mereka menari, mereka berseru-seru, mereka menoreh-noreh tubuhnya, bahkan sampai kesurupan, tidak ada jawaban. Tetapi Elia doa singkat saja, dan matanya, imannya tertuju kepada Allah Israel. Dan saudara, ayat 38 dan 39, mari kita lihat sama-sama jawaban dari doa tersebut, saudara. "Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya." Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Saudara, ini pemandangan yang sangat menarik sekali ya. Saya membayangkan kalau saya jadi Allah, saudara, barangkali saya mungkin saya akan lakukan ini, tetapi saya akan sedikit modifikasi ya. Artinya saudara, api itu tidak langsung saya turunkan ke korban, tetapi saya senggolkan ke umat dulu. Sebab sebenarnya yang layak dibakar itu umatnya, saudara. Ya paling tidak luka bakar 50%. Sebab mereka sudah menyakiti hati Allah sedemikian rupa. Tetapi perhatikan di sini, bukan umat yang menjadi korban dari api Allah itu, tetapi korban yang mereka persembahkan, yang dipersembahkan oleh Elia pada waktu itu. Dan perhatikan intensitasnya di sini ya, dikatakan tadi bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Nah, saudara, sampai di sini kita mungkin bersyukur pada akhirnya konfrontasi itu membuahkan hasil. Sebab dikatakan pada akhirnya umat sujud lalu berkata, "Tuhan, Dialah Allah. Tuhan, Dialah Allah." Berarti mission accomplished. Misi berarti sudah tercapai. Tetapi saudara, kalau saudara membaca di pasal 19, saudara mendapati ketika Nabi Elia kemudian dikejar oleh Isabel, oleh orang-orang suruhannya ya. Sebab Elia telah membunuh semua nabi-nabi Baal di sungai Kison itu ya, pada
kejadian setelah kontes itu, saudara. Lalu apa yang dikatakan oleh Elia? Dia katakan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Artinya, saudara, dia berdiri sendiri. Tidak ada orang-orang yang kemudian support dia, berdiri bersama dengan dia. Tidak ada. Dengan kata lain, api yang turun dari langit pun sesungguhnya tidak mendatangkan pertobatan bagi umatnya. Wow, saya belajar banyak dari peristiwa itu, saudara. Ternyata demonstrasi kuasa Allah seringkali tidak mendatangkan pertobatan. Ternyata kagum kepada kuasa Allah itu tidak sama dengan iman. Itu sebabnya menurut sebuah penelitian KKR besar, KKR kesembuhan, itu hanya menyumbangkan 0,5 orang bertobat dan masuk ke gereja. 0,5 saja, saudara. Kenapa? Sekali lagi, orang bisa saja kagum melihat mujizat, tetapi belum tentu itu melahirkan iman di dalam hatinya. Dengan kata lain, saudara, mari sama-sama, entah Tuhan menyatakan kuasanya atau tidak, kalau dia sungguh-sungguh ada, mari saudara, itulah yang menjadi dasar kenapa saya datang menyembah dia dan melayani dia. Amin. Saudara, Matthew Henry meneguhkan hal ini. Ya, dia katakan demikian. Kita berharap, ini tentang peristiwa itu, saudara, ya. Setelah api turun dari langit dan menghabisi korban serta air yang dituang di atasnya dan di parit-parit itu, saudara, Matthew Henry katakan demikian, kita berharap beberapa di antara mereka berbalik kepada Allah, tetapi kebanyakan mereka hanya diyakinkan namun tidak bertobat. Saya jadi mengerti kenapa Rasul Paulus katakan orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi aku memilih untuk memberitakan Kristus yang disalibkan. Kenapa, saudara? Karena demonstrasi kuasa Allah banyak kali tidak mengubah hati manusia. Tetapi Kristus yang mati di atas kayu salib sebagai ekspresi dari kasih Allah kepada umat manusia, itulah yang sesungguhnya punya kuasa untuk mengubah kehidupan kita. Itu sebabnya Rasul yang sama katakan, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Amin. Pagi ini kita akan sama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita pakai saat seperti ini untuk kita kembali mengapresiasi, mensyukuri karya Kristus di atas kayu salib. Sebab bukan mujizat yang mengubah hidup kita, tetapi kasih Kristus itulah yang mentransformasi hidup kita. Mari saudara, sama-sama kita akan sambut firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya selamatkanku. Nyanyikan pujian ini sambil kita membuka hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Ingat
kasih-Nya, ingat kebaikan dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan, ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdiri bersama-sama, nyanyikan pujian ini dari awal sekali lagi. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi
kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah pada kita. Sekali lagi katakan, besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Bapa. Mari, saya kira ini saat yang tepat untuk kita menguji hati kita. Apakah kita sama seperti Israel, mendua hati, bercabang hati dan timpang? Saya kira Tuhan mau mengingatkan kita, kalau kita masih percaya kepada Allah, tetapi juga percaya kepada ilah-ilah yang lain, apapun itu, saudara, kita akan menjadi timpang dalam hidup ini. Tidak mengalami kepenuhan, tidak mengalami ketenangan, tidak mengalami shalom dalam hidup kita. Tapi kalau yang kita sembah hanya Allah saja, saudara dan saya akan hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Mari saudara, kita akan sama-sama mengambil bagian di dalam sakramen perjamuan kudus ini. Ambil roti dan angkat dengan tanganmu lebih tinggi. Saudara, saya bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi. Kembali firman Tuhan katakan kepada kita sesudah itu,
Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Selanjutnya firman Tuhan katakan, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tetapi barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Haleluya, haleluya. Mari kita syukuri janji Tuhan yang ya dan amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih buat karunia hidup kekal, buat pengampunan dosa, buat keselamatan, buat kehidupan dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh bersyukur kasih-Mu itu Engkau nyatakan ke dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami tidak lagi sama. Kami yang hidup di dalam dosa, kami dibebaskan oleh kuasa darah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dikembalikan segala puji, hormat serta syukur hanya bagi-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan dan bersyukur atas karya-karyanya, sama-sama kita katakan amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu.
hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.